Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, di Jumat yang penuh keberkahan ini, mengawali khutbah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan nikmat yang mana nikmat ini diminta oleh orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita. Allah abadikan di Quran surah Al-Mu'minun, ketika datang kematian, orang-orang yang sakaratul maut itu berkata, qala rabbirji'un, qala rabbirji'un. Sedikit saya ulas dari segi tatanan bahasa. Kalau satu orang yang berkata, itu bahasa Arabnya pakai qala. Tapi kalau dua, elanya panjang, qala. Kalau tiga, qalu, di atasnya tiga, itu qalu. Jadi ketika disebutkan qala, itu menunjukkan yang berkata ini perorangan nanti. Semua orang berkata. Tapi orang yang durhaka kepada Allah, yang selama hidupnya dia tertipu dengan kenikmatan keindahan dunia sampai dia lupa terhadap aturan-aturan Allah. Yang uniknya hadirin, setelah kalimat ini, Rabbi wahai Tuhanku, katanya, irji'un. Ikuti tatanan bahasa Arab, seandainya bukan Quran. Kalau saya sendiri, itu kalimatnya pakai irji'ni, saya. Malah ini pakai plural ya dalam bahasa, kata banyak, umum. Irji'un, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Padahal dia satu orang, tapi minta kami. Ulama tafsir, Imam Al-Qurtubi, juga tafsir mufassir Indonesia yang pernah menjadi Menteri Agama, Profesor Quraish Shihab, beliau mengatakan, kenapa kok orang ini padahal satu orang, tapi malah bilang kembalikan kami ke dunia? Pertama, karena ketika saat sakaratul maut itu datang, Allah tampakkan siksaannya bagi orang yang mau masuk neraka itu. Sebelum ke akhirat, tampaklah siksaan-siksaan yang akan dideritanya nanti di akhir akhirat. Dari saking bingungnya dia sampai salah ucap. Satu, orang yang panik itu biasanya sembarangan berbicara. Yang kedua, dari saking bingungnya orang ini, sampai dia bingung minta tolong kepada siapa saja. Sebagian ulama tafsir mengatakan, karena nanti orang yang durhaka kepada Allah itu ditunggu oleh para malaikat untuk diazab. Yang selama ini dia hidup semaunya sendiri. Orang ini bingung, tolong malaikat, tolong saya, bantu saya, jangan sampai buat saya mati. Mau ngomong ke keluarganya, tolong saya, bantu saya, tahan nafas saya. Tapi katanya Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Qiyamah itu, kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali tidak, ketika nafas sudah sampai kepada kerongkongan kalian. Wa qila man ra, dikatakan kepada orang itu, siapa yang akan menyembuhkan kalian? Ayo panggil dokter-dokter yang hebat. Bapakmu jadi dokter, anakmu jadi dokter, saudaramu jadi dokter, yang punya jabatan selama ini menolongmu. Bawa ke sini, hidupkan. Tidak akan bisa. Bahkan ketika dia berkata, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Di surah Al-Munafiqun juga diabadikan oleh Allah. Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kau berikan saya kesempatan sebentar saja, waktu yang singkat saja ke dunia ini, fa asaddaq wa akum minas sholihin, aku akan membenarkan semua apa yang kau sampaikan dalam Quran ini ya Allah. Aku akan bersedekah, aku akan beriman sepenuhnya, aku tidak akan makan yang haram. Tapi wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, kata Allah di Quran surah Al-Munafiqun. Di situ pakai lan. Dalam tatanan bahasa Arab, indahnya Quran, setiap kata itu detail, tuntunannya detail dan indah. Dalam bahasa Arab,
Kalau tidak, yang masih ada kesempatan, itu biasanya pakai la. Allah firmankan di Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, di situ pakai la. Jadi orang yang berbuat syirik, kalau dia tidak meninggalkan dosa kesyirikannya, maka dia tidak diampuni. Tapi kalau dia hijrah dari kesyirikannya, maka Allah ampuni. Sebagaimana Umar ibn Khattab, Allah ampuni. Tapi kalau pakai lam, sekali-kali tidak akan pernah ada kesempatan lagi. Uniknya hadirin, orang yang meninggal dunia, orang yang mau meninggal dunia itu, ketika minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, Allah jawab bukan pakai la, tapi pakai lan. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan Allah ingin menegaskan, ketika ajalmu sudah sampai, sekali-kali kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk hidup di dunia. Maka hadirin, nikmat hidup adalah nikmat paling tinggi di antara nikmat-nikmat yang lain. Karena orang yang meninggal dunia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, permintaannya semuanya satu, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Sebagian ada ulama mengisahkan tentang kisah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pernah berjalan dengan sahabatnya. Kemudian di tengah perjalanan ada orang yang baru meninggal digotong. Katanya Hasan al-Basri, wahai sahabatku, kira-kira menurutmu, seandainya mayat ini ada satu doa yang pasti diijabah oleh Allah, tapi cuma satu doa, kira-kira menurutmu, doa apa yang akan dipanjatkan oleh saudara kita yang sedang berbaring digotong ini? Tanya lagi, kira-kira menurutmu apakah dia akan minta dunia? Tidak. Akan minta mobil yang mewah? Tidak. Rumah yang besar? Tidak. Jabatan, presiden, bupati, wakil bupati, menteri? Tidak. Kira-kira menurutmu apa? Kayaknya minta hidup. Katanya Hasan al-Basri, minta hidup kira-kira dikabulkan tidak sama Allah? Tidak. Maka saudaraku, katanya Hasan al-Basri, jamaah hadirin, kita pegang pesan ini. Katanya beliau, permintaan orang ini yang mustahil diterima oleh Allah, itu adalah nikmat yang sedang kita rasakan saat ini dan tidak kita minta. Saya ulang, nikmat yang diminta oleh saudara kita yang berbaring, yang digotong itu adalah nikmat yang kita rasakan saat ini plus yang tidak kita minta. Allah. Tapi bodohnya kita, banyak orang-orang yang bodoh di antara kita, bahkan ada yang menggugat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak adil ya Allah, Engkau kejam ya Allah, apa salahku ya Allah? Gara-gara hanya tidak diberikan setitik dunia, dia melupakan nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah, yang dimintakan oleh seluruh manusia yang sudah meninggal dunia. Maka hadirin, di khutbah ini saya bawakan tema nikmat yang terlupa apabila dunia sudah menutup mata. Sebenarnya nikmat itu banyak, karena dunia sudah ada di depan mata kita, kita melupakan nikmat-nikmat Allah semuanya. Hadirin, di surah Ar-Rahman Allah ulang kalimat dengan kalimat yang indah sekali. Mungkin di antara kita sudah banyak yang hafal karena sering didengar dan sangat indah kalimatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi? Maka nikmat Tuhan manakah yang kalian dustakan? Bukan hanya satu kali disebutkan, 31 kali. Ulama tafsir menafsiri tentang kenapa kok disebutkan 31 kali, untuk menekankan dari saking banyaknya manusia yang lupa. Apa nikmat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum barisan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu? Ternyata nikmat pertama bukan dunia. Bahkan bukan hidup yang disebutkan pertama. Tapi disebutkan pertama adalah Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan. Nikmat pertama adalah nikmat mengenal Allah sebagai statusnya Ar-Rahman. Hadirin, Ar-Rahman ini adalah sifat Allah yang maha pemurah. Dari saking murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada musuhnya Allah beri. Hadirin, kalau orang yang baik kepada sahabatnya itu biasa, tapi kalau orang baik kepada musuhnya ini sulit. Allah Subhanahu wa ta'ala dari saking baiknya, Fir'aun yang mengaku Tuhan Allah berikan kerajaan, Namrud yang mengaku Tuhan Allah berikan kekayaan, Qarun yang sombong Allah berikan harta yang banyak, sampai
kunci berangkasnya bukan hartanya. Kunci berangkasnya itu harus digotong dari saking banyaknya. Hadirin, Ustaz, lalu kenapa kok Allah tidak memberikan apa yang saya minta? Kita salah mengenal Allah. Kita mengira Allah ini kejam. Kita mengira Allah adalah Tuhan yang harus tunduk kepada perintah kita. Allah itu maha pengasih. Dan juga Allah juga maha penyayang. Cuman karena pendeknya pengetahuan kita, karena kita tidak tahu akan hikmah-hikmah di balik itu semua, kita mengira bahwasanya kenikmatan yang tanpa nikmat di hadapan kita itu yang terbaik menurut kita. Hadirin, saya permisalkan sebuah contoh. Terkadang makanan yang diberikan kepada kucing itu lebih hina daripada makanan yang diberikan kepada tikus. Makanan yang diberikan kepada tikus itu keju, ayam, daging sapi, ikan yang bagus, tapi ternyata di dalamnya ada racun yang akan membinasakannya. Sedangkan kucing yang diberikan dari tulang-tulang yang sisa kita makan dagingnya itu berian kasih sayang, tidak ada racun di dalamnya. Mungkin versi Allah, kita adalah kucing kesayangan yang dijaga olehnya, bukan tikus yang diberikan kenikmatan tapi ada racun di dalamnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita harus paham, ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan pemberian itu memang baik menurut kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut kita, kalau menurut Allah tidak baik, maka Allah akan pindahkan waktunya untuk kapan diberikan. Kalau tidak diberikan di waktu di dunia, maka Allah akan berikan nanti di akhirat. Ustaz, kok nunggu akhirat Ustaz? Kan saya ingin dunia. Allah tahu kalau diberikan sekarang. Kalau yang baca surah Al-Kahfi tadi malam, insya Allah kita ketemu dengan ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Khidir membunuh anak kecil. Ketika diceritakan oleh Nabi Khidir, Musa alaihissalam, kenapa aku bunuh dia? Karena di masa depannya dia berpotensi jadi orang jahat sehingga dia akan masuk neraka. Seperti apa kenikmatan dunia itu? Kenikmatan surga itu sebenarnya Allah abadikan. Surah As-Sajdah itu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya min qurrati a'yun. Kenikmatan di surga nanti, hadirin, adalah kenikmatan yang semua mata sepakat bahwasanya itu nikmat. Kalau di dunia beda. Katanya orang yang gila jabatan, jadi penguasa itu enak. Tapi bagi orang yang tidak mau ruwet, maunya simpel saja, tidak enak ngurus orang capek, lebih enak santai saja. Katanya orang yang bercita-cita ingin menikahi wanita cantik enak. Tapi katanya orang yang kalau orang cantik itu merepotkan, takut selingkuh, itu yang pilihnya biasa-biasa saja. Kalau katanya orang Indonesia menikah dengan wanita yang putih itu enak, tapi katanya orang-orang yang Afrika misalnya, itu tidak enak kalau yang putih, lebih enak yang hitam. Tapi kenikmatan di surga nanti, semua mata yang memandangnya sepakat kalau itu nikmat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, di khutbah yang kedua, setelah kita mengenal nikmat terbesar di dunia ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kalau kita sadar kalau Allah Maha Pengasih, maka ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an diturunkan, Allah abadikan di Quran surah Thaha di ayat 123 itu. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti tuntunan-tuntunan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, hudan itu, fala yadhillu wa la yasqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di ayat selanjutnya, waman a'rada an dzikri, siapa saja, mau dia presiden, bukan presiden, orang biasa, ustadz, punya jabatan, tidak punya jabatan, di situ masuk kalimat man, yang lalai terhadap peringatanku, mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan hampa. Besar rumahnya, tapi gersang hatinya. Fir'aun itu hidup di istana yang megah, tidak nyenyak tidurnya. Ashabul Kahfi tidur dalam gua, bisa nyenyak sampai tak terasa tidurnya 309 tahun. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Nanti orang-orang yang lupa kepada Allah akan buta. Padahal di dunia melihat. Ketika berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa aku buta? Padahal dulu waqad kuntu basira, aku dulu di dunia melihat, ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dulu kamu melupakan ayat-ayatku. Kamu hidup semaunya kamu sendiri. Kamu tidak mau aku bimbing. Sekarang aku lupa kepada kamu.
fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Di surah As-Sajdah itu, rasakan azab yang kalian dustakan dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman wal Islam ya Allah. Terima kasih atas nikmat iman dan Islam yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Tolong jaga nikmat ini ya Allah. Jangan goyahkan hati kami ya Allah dengan tipu daya dunia ya Allah. Engkau pesankan fala ta'du aynaka qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Ya Allah, Engkau pesankan jangan palingkan matamu dikarenakan melihat kenikmatan-kenikmatan dunia yang bahkan menipu. Ya Allah ya Rabb, jadikan hati kami condong kepada keimanan dan ketundukan kepadamu ya Rabbal alamin. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang. Allahumma fir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami di Jumat ini ya Allah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.